Oke, selamat datang kembali di Tutorial Coded Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Dan di video kali ini, teman-teman, kita akan belajar tentang apa itu yang namanya shader, terutama shader dua dimensi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang sudah terbiasa membuat game atau sudah berkecimpung cukup lama di dunia pemrograman game ini, pasti sudah pernah mendengar atau minimal tahu lah yang namanya shader, gitu ya. Nah, apa itu shader, teman-teman? Nah, shader itu adalah sebuah cara untuk membuat efek, teman-teman. Jadi di sini kalau bisa kita lihat ada sebuah website namanya Godot Shaders, nanti kita akan bagikan ya website seperti apa ini. Di dalam Godot Shader ini kita punya berbagai macam efek yang dibuat menggunakan shader. Jadi misalkan teman-teman di sini bisa membuat efek kayak misalkan bikin api, bikin air, bikin misalkan parallax ice gitu di sini ya, gradient color untuk fog dan lain-lain. Kita bisa membuat semua itu efek-efek yang seperti itu menggunakan yang namanya shader. Nah, nanti kita akan bahas di website ini lebih lanjut lagi, tapi untuk saat ini teman-teman saya pengen teman-teman bisa menguasai basic-nya dulu cara menggunakan shader gitu ya. Nah, untuk menggunakan shader teman-teman, kita akan menggunakan contohnya ini project baru yang saya buat ini ya teman-teman ya. Saya punya di sini sebuah karakter di sini. Karakter ini kalau saya masuk ke dalamnya dia isinya adalah sebuah kinematic body, sebuah sprite, collision shape dua dimensi, light occluder dan animation player di sini dia punya dua animation ya, idle dan moving. Oke. Nah, untuk kita bisa membuat atau menggunakan shader, kita menggunakan shader itu di dalam canvas item, teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini semua node di dalam Godot yang punya canvas item, dia punya yang namanya material di sini. Dan setiap node yang punya canvas item dan punya material, kita bisa tambahkan di sini sebuah shader material. Dan di dalam shader material ini kita bisa tambahkan ada dua jenis shader, ada shader biasa dan ada yang namanya visual shader. Yang visual shader ini nanti kita bahasnya kalau kita sudah masuk ke 3D aja ya teman-teman ya. Untuk saat ini kita akan membahasnya yang shader yang standarnya yang menggunakan codingan. Jadi kita akan klik new shader di sini. Kalau saya klik di new shader ini, kita akan punya satu buah bagian lagi muncul gitu di bawah sini untuk kita bisa mengcoding shadernya. Jadi teman-teman efek-efek khusus, efek-efek spesial yang dihasilkan oleh shader ini dihasilkannya menggunakan coding teman-teman. Jadi kita harus ngoding dulu untuk bisa menghasilkan efek-efek apapun di dalam shader kita. Nah di sini codingannya ini bukan menggunakan JavaScript teman-teman. Jadi kita harus belajar satu buah bahasa baru namanya shader language yang walaupun di dalam Godot sedikit berbeda sedikit, mungkin lebih mirip ke bahasa-bahasa pemrograman yang zaman dulu mungkin kayak C atau Java atau C++ begitu. Jadi kalau teman-teman yang sudah biasa menggunakan C, Java, atau C++, mungkin akan feel at home gitu, merasa ya sama-sama aja dengan nggak terlalu ada perbedaan dengan bahasa-bahasa tersebut gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang udah biasa menggunakan JavaScript atau menggunakan Python, mungkin harus belajar lebih banyak lagi sedikit begitu ya. Nah, kalau teman-teman pengen tahu detail tentang bahasanya, teman-teman bisa masuk ke dokumentasi Godot, yaitu bagian ke shading language. Di sini kita ada semua keterangan yang teman-teman perlukan untuk belajar yang namanya shading language. Nah, ini memang sedikit berat ya teman-teman, maksudnya banyak banget hal yang mesti dipelajari dan saya juga terus terang tidak banyak menggunakannya, saya juga baru belajarnya baru belakang-belakangan ini teman-teman ya. Jadi, ini adalah sesuatu yang butuh investasi waktu yang cukup banyak teman-teman untuk belajar yang namanya shading. Tapi kalau teman-teman bisa menggunakan shading atau bisa bikin shading sendiri itu sesuatu yang sebuah achievement baru gitu ya teman-teman ya, sesuatu yang sangat keren banget gitu ya. Dan efeknya di dalam game kita itu bisa ngupgrade tampilan dari game kita itu dengan luar biasa gitu ya. Oke, lanjut dulu ya. Nah, sekarang kita mau ke shader kita, kita akan mulai shader kita ini dengan menuliskan shader type adalah canvas item, karena kita mau buat sebuah shader untuk dua dimensi, kita akan kasih canvas item. Oke, ada shader type yang lain ada, tapi kita akan saat ini membahas cukup khusus yang canvas item ini. Nah, teman-teman di sini kita punya dua bagian besar, yaitu namanya vertex shader dan yang ada namanya fragment shader. Jadi kita akan buat ada dua jenis, ada fragment dan ada vertex shader. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saya buat dua buah function. Function ini penulisannya menggunakan kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, bukan menggunakan titik dua dan tab. Seperti yang biasa kita pakai di JavaScript. Dan juga dia juga punya sebuah tipe kembalian, yaitu void. Namanya fungsinya adalah vertex dan fragment. Nah, ini udah nama yang built-in ya teman-teman, nggak bisa ubah ya. Di sini vertex buat vertex shader, fragment buat fragment shader. Nah, apa bedanya antara vertex shader sama fragment shader? Vertex shader, teman-teman, adalah untuk menentukan posisi titik. Jadi kita bisa mengubah-ubah bentuk dari sebuah benda menggunakan vertex shader. Kalau fragment shader adalah kita mengubah warnanya.
Jadi warna dari setiap titik itu bisa kita hitung, bisa kita tampilkan warna yang berbeda atau diapain efeknya, sehingga bisa menghasilkan warna tertentu, atau warna yang dianimasikan misalkan. Nah, itu berarti kita kalau ngurusin warna, ngurusin tampilan warnanya, kita ngurusinnya di fragment shader. Tapi kalau kita ngurusinnya soal bentuk daripada bendanya, kita ngurusinnya di vertex shader. Gitu ya, kurang lebih ya teman-teman ya. Nah, vertex ini sendiri sebenarnya berasal kalau teman-teman sudah pernah mungkin mencoba membuat benda tiga dimensi atau pernah ngoding game tiga dimensi, pasti sudah tahu yang namanya vertex itu apa ya teman-teman. Kalau di dalam benda tiga dimensi, vertex itu adalah sebuah titik sudutnya. Jadi kalau kita punya sebuah kotak, misalnya kubus, dia akan punya 8 buah titik. Nah, itu berarti dia punya 8 buah vertex. Gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini berarti vertex shader itu akan menentukan nanti setiap titik daripada benda kita ini mau ditampilkannya seperti apa. Gitu ya. Maka di dalam vertex shader ini ada sebuah variabel yang wajib diisi, yaitu namanya vertex huruf besar. Nah, vertex ini harus diisi dengan sesuatu. Kalau kita pengen nggak ngubah, kita tinggal isi dia dengan vertex lagi. Oh, sorry, saya pasang shadernya salah, bukan di tomato ya. Harusnya di shadernya bukan di sini, jadi saya akan clear aja. Harusnya ada di dalam sprite-nya teman-teman. Jadi kita mengubahnya itu ke dalam sprite-nya. Jadi sprite-nya bukan kinematic body-nya, tapi sprite-nya. Jadi sini kita akan tambahkan materialnya kembali, shader material. Kita akan balik lagi ke shader-nya, kita akan tambahkan new shader. Dan kita klik, nah di sini kita akan tambahkan yang tadi ya. Shader type, canvas item. Nah, kita akan punya void vertex di sini. Vertex ini adalah vertex, diisi dengan vertex. Nah, seperti ini. Tadi kan begini ya teman-teman ya. Nah, sekarang kalau kita tambahkan nih vertexnya teman-teman dengan sebuah vektor 2, yaitu 100,0,0,0, kita bisa lihat bahwa si sprite saya ini sekarang bergeser teman-teman, karena ternyata tampilan daripada setiap titiknya itu digeser 100,0 ke arah sumbu X. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa dia bergeser ke samping kanan begitu. Jadi dengan menggunakan vertex ini kita bisa mengatur perpindahan dari vertex saya. Bisa juga kita misalkan cek di sini kita bisa menggunakan branching, bisa menggunakan looping di dalam shader language ini. Kita bisa akan cek vertex.x, misalkan vertex.x lebih besar daripada 0, maka barulah misalkan saya tambahin begini. Nah, ini teman-teman shader language ini sedikit lebih percentil mungkin ya teman-teman. Jadi dia pengennya kalau dia floating point harus kita kasih koma 0. Jadi nggak boleh kita 0 doang. Kalau 0 doang kita anggapnya integer gitu. Ya, teman-teman bisa lihat kalau saya kasih dia lebih besar daripada 0, maka kita lihat hanya si vertex-vertex yang ada setelah 0,0 ini yang efeknya ditambah 100. Cuman karena dia nempel jadinya kayak ke stretch teman-teman. Gitu ya. Jadi titiknya ketarik ke samping. Jadi yang titik ini tetap di sini, titik ini ke samping, ketarik ke samping gitu ya. Nah, itu penggunaan dari vertex shader saya gitu. Dan di sini juga kita bisa nggak cuma nambahin dengan sebuah angka yang fix begini, tapi kita juga bisa tambahin dia dengan fungsi-fungsi built-in yang sudah tersedia di dalam vertex shader saya. Contohnya apa? Contohnya adalah sebuah fungsi yang namanya sinus, teman-teman. Jadi di sini saya akan ubah. Ini jadi begini aja ya, vertex.x sama dengan vertex.x ditambah dengan 100,0. Nah, sama aja ya teman-teman ya. Tapi sekarang saya mau tambahkan yang 100,0 ini dikali dengan sebuah sinus dari time. Sorry. Nah, time ini apa teman-teman? Time ini adalah built-in variable juga di dalam shader language kita yang menyatakan waktu sejak si shader ini dimulai sampai sekarang. Jadi waktunya akan nambah terus gitu teman-teman. Dan kita juga tahu bahwa sinus tuh teman-teman adalah dari min 1 sampai 1 hasilnya. Jadi sini kalau saya kasih sin time, ini akan menghasilkan bilangan dari min 1 sampai 1. Makanya kenapa dia min 1 sampai 1. Kalau ini misalkan saya hilangkan si if-nya begitu, kita bisa lihat bahwa si tomat saya ini akan bergerak dari min 100 ke plus 100. Min 100 ke plus 100. Kita juga bisa lakukan hal yang sama teman-teman buat si y-nya. Jadi bisa tambahkan vertex.y tambah misalkan cost saja kali ini ya, cost kali time, kita kali dengan 100,0. Nah, kita akan punya dia kayak berputar teman-teman, karena cos dan sin ini kan kebalikannya ya. Jadi kalau kita pasang cos dan sin seperti ini, kita bisa punya putaran seperti itu di dalam ini ya. Tuh, kita bisa lihat putarannya seperti itu. Selain kita juga bisa menambahkan codingan untuk kita mengatur pergerakan atau bentuk daripada benda kita juga bisa selain daripada itu juga menambahkan variabel
dari luar. Jadi kita bisa masukin sebuah nilai ke dalam shader kita ini. Jadi kita di sini bisa pasang, misalkan ini saya pengen powernya ini jangan 100, tapi powernya ini bisa saya ubah-ubah gitu ya. Maka saya akan ganti, saya akan tambahkan di sini sebuah variabel baru. Variabelnya ini tipenya uniform, teman. Uniform, uniform. Kemudian tipenya, tipe datanya adalah kita kasihnya float. Karena dia pengen menggantikan power. Power, kita bisa kasih dia 100,0 gitu ya. Kita kasih titik koma ya teman-teman, karena ini bahasanya membutuhkan titik koma di paling belakangnya. Kita akan tambahkan power di sini, kita akan tambahkan power di sini. Nah, bedanya apa teman-teman kalau kita tambahkan powernya di luar sana, di uniform float power ini? Artinya kalau saya kasih sebuah identifier uniform di sini, kalau kita kasih sebuah text uniform di sini, artinya adalah si float power ini sama kayak kalau misalnya di dalam Godot kita kasih export, teman-teman. Jadi kita bisa isi dari luar. Jadi kalau misalnya kita klik di sprite-nya sekarang, kita bisa lihat di bawah daripada shader, kita punya shader param. Shader param ini ada isinya semua yang kita uniformin. Jadi kalau sekarang kita ganti powernya dengan misalkan 10, kita bisa lihat dia bergeraknya lebih kecil. Kalau kita kasih misalkan powernya jadi misalkan 500, kita akan lihat dia akan bergerak jauh lebih besar. Jadi dengan begini teman-teman kita bisa mengotak-ngatik si tampilan dari benda kita ini menggunakan shader param. Nah, shader param ini juga teman-teman bisa aja kita set di dalam coding. Jadi kita nggak perlu selalu setnya di luar sana, tapi kita juga bisa set dengan menggunakan coding. Jadi saya bisa tambahkan di sini misalkan sebuah script baru, misalkan touch script atau shader jadi kita akan pasang di sini misalkan ke dalam function physics processing. Nah, kalau kita pengen mengambil si nilai dari power kita bisa ambil menggunakan misalkan file power adalah kita panggil sprite-nya, sprite, kita panggil materialnya, kita panggil get shader param. Sini kita akan kasih power. Jadi misalkan di sini saya coba panggil powernya di print dulu ya teman-teman. Bisa jalanin. Nah, kita bisa lihat kita punya 100 di sini. Untuk itu kita sudah ngambil powernya gitu ya. Nah, di sini saya bisa tambahkan powernya dengan tambah 1, misalkan power sama dengan power plus, kita akan power tambah 10 gitu. Kemudian kita akan cek kalau if powernya lebih besar daripada 1000, ya gitu. Kita akan set powernya menjadi 0. Oke, seperti itu. Nah, kita akan set kembali dia ke dalam sprite, titik material, titik shader param dengan power sebagai power, gitu ya. Powering ini string teman-teman ya. Powering ini adalah power yang kita bikin variabel di sini. Jadi kita akan set variabelnya powernya bertambah terus. Kalau dia sudah 1000, dia akan balik lagi ke 0. Kita coba ya. Kita akan jalankan. Sekarang kita bisa lihat si shadernya akan bergerak dari bawah, terus dia akan naik ke atas terus ya. Seperti itu. Kalau udah sampai 1000, dia akan balik ke 0. Gitu ya. Nah, jadi ke sini kita bisa punya sebuah animasi yang kita bikin secara programmatically menggunakan shader. Gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman sudah belajar secara singkat bagaimana caranya kita bisa menggunakan vertex shader. Baik itu kita ngeset dan ngambil parameternya dari luar, baik itu juga kita coding di dalamnya. Nah, memang untuk menggunakan shader ini butuh latihan teman-teman, jadi saya sangat menganjurkan teman-teman kalau pengen ahli tentang shader ini, boleh latihan lebih banyak lagi tentang shader ini. Gitu ya. Saya rasa cukup untuk video kali ini, kita akan ketemu lagi di video mendatang, di mana saya akan bahas lebih lanjut lagi tentang yang namanya fragment shader, teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi, terima kasih banyak atas perhatiannya.